manusia, karena memang dia datang ke dunia itu kan untuk merendahkan dirinya sama seperti manusia. Nah, dalam kedagingannya sudah pasti dia akan mengalami kesulitan seperti lapar, haus, ataupun yang lain-lain. Pasti. Bahkan di dalam kesulitannya itu ya dia berdoa gitu ya. Benar. Berdoa itu begini loh, berdoa itu bisa di dalam Kristen itu menafsirkan ketika Tuhan berdoa itu pertama kami menafsirkan bahwasan dia memberikan sebuah teladan. Jadi contoh begini ya, contohnya ketika seorang presiden itu tinggalnya di Jakarta lalu datang ke Medan. Bang Meme, mohon maaf izin bentar. Bang Handi, aku izin terawih setengah jam terawih di rumah. Tengokin di bawah nanti kalau Bang Juma jadi minta naik. Meme nantang Bang Juma tadi. Aku udah WA. Ya, ntar gampang. Aku yang ngatur. Ya, nanti itu di WA lagi Bang Jumanya supaya bentar lagi dia datang. Bentar, beliau lagi terawih bentar. Baru aku teleponan kok. Ya, nanti ditelepon lagi, jangan sampai lupa. Soalnya waktuku malam ini besok udah mepet kali waktuku, udah besok udah padat. Iya, gimana kebon? Kebon lancar? Iya, lumayan. Meme, dikit Bang. Bang Handi. Gimana Bang kalau misalnya Tuhan ini lagi mau sekolah minta uang jajan. Gimana cara dia minta uang jajan? Apa dia diomeli atau langsung dikasih uang jajan? Misalnya, minta uang jajan. Kamu nih Tuhan kok tiap hari udah dikasih segini, minta lagi. Gimana apa diomeli kalau minta uang jajan nih Tuhan? Silakan. Iya, jadi kalau kita membahas tentang uang jajan ya, itu realitas ya, realitasnya begini ya. Realitasnya ada anak yang meminta uang jajan dan ada anak yang Bukan tidak. anak, lo yang lahir Tuhan. Sekarang Iya. Tuhan. Iya, Pan, realitas dulu kita bahas. Realitasnya itu ada anak yang meminta uang jajan dan ada anak yang tidak meminta uang jajan. Jawab aja, Mei. Dia kan tuh. Jawab aja, Mei. Dia kan Tuhan. Duit itu datang sendiri dalam sakunya, Mei. Dia Tuhan loh. Iya. Duit datang sendiri tanpa diminta lah. Nah, gitu. Jadi itu Tuhan, bener Rama. Duit itu nggak pernah kurang di kantongnya. Dia Tuhan kok. Gitu loh. Satu hal lagi Bang. Jadi pada saat itu dia masih duduk di bangku sekolah. Kira-kira nih teman-teman dekatnya ataupun rabi-rabinya atau guru-gurunya ini mengenal dia sebagai Tuhan atau manusia biasa? Mereka mengenal dia sebagai rabi karena mereka menolak. Jangan serius Bang, cinta. Bukan, tapi kan masalahnya kan investigasinya itu harus 2 Bang. Di Lukas 2, Jibril sudah mengumumkan bahwasanya Gabriel bukan Jibril. Ya, Gabriel, sorry, maaf. Gabriel sudah mengumumkan kepada Bani Israel ya bahwasanya orang-orang di sekitarnya itu sudah mengetahui bahwasanya yang lahir itu Tuhan, kata Gabriel. Mengumumkan kepada siapa? Kepada orang-orang di situ sekitar tetangga-tetangganya, handai tolan gitu, keluarganya. Tentunya kan kabar ini kan seantero Yerusalem pasti mengetahuinya, nggak mungkin nggak tahu Bang Meme. Hari pertanyaan saya tadi, iya Tuhan Kristus. Maksudnya gini loh, saya luruskan ya. Ini pertanyaan. Waktu dalam proses belajar mengajar, Yesus kan Tuhan Anda kan jadi murid itu ada guru. Waktunya misalnya waktunya untuk menyembah. Apakah diumumkan teman guru kita stop dulu kegiatan belajar mengajar, waktunya menyembah Tuhan. Menyembah saya. Tampillah Yesus di depan untuk disembah, begitu kira-kira? Kalau ketika mereka dalam keadaan belajar lalu dia menyetopkan, lalu mereka menyuruh sudah saatnya harus menyembah kepada Tuhan yaitu saya, itu saya nggak dapat sih di situ, belum ada informasi. Belum ada pendapat itu Bang Erik. Belum ada informasinya. Belum ada informasi itu Bang Erik. Jawabannya ya. Siap. Kedua, ini nih Bang Mei, ini kan Yesus ini ganteng nih. Oh iya. Ya ganteng. Kira-kira ada yang naksir nggak sih cewek-cewek teman sekolahnya gitu? Realitasnya itu bahwasan pasti ada. Pasti ada ya. Realitasnya. Umpan balik dari Tuhan, apakah dia punya rasa ingin memiliki pacar begitu? Tapi kalau reaksi dari Tuhan, saya tidak pernah melihat bahwasan dia berkeinginan untuk mencintai seorang wanita layaknya seperti seorang perempuan mencintai suaminya. Itu saya rasa tidak ada, karena ada seorang perempuan pelacur saja datang kepada dia
meminyakkan kakinya lalu mengelap dengan rambutnya saja, Yesus menganggap dia itu hambanya, umat. Maria Magdalena ya. Iya. Jadi menurut Anda Tuhan ini nggak punya sama sekali hawa nafsu di dalam dirinya menyukai menyukai perempuan. Menyukai beda Jangan-jangan dia jenis. impoten. Iya, beda jenis. Enggak impoten ya. Ntar Iya, dulu Bunda, jangan ke situ lah, yang terlalu kasar. Kalau- Nah, Kalau berkaitan tentang itu, Kan enggak tertarik dia sama saya perempuan. tidak menemukan Kata Mimi. bahwasan Tuhan saya itu menyukai yang berbeda jenis sih. Tetapi saya hanya menemukan dia itu mengampuni perbuatan seorang wanita yang berdosa sih kalau saya lihat. menurut kamu dia kan sebagai Tuhan laki-laki yang ganteng. Menurut kamu normal nggak sih sebagai laki-laki sejati, atau memang ada kekurangan tidak suka lawan jenis gitu? Kalau seorang laki-laki yang normal, pasti secara logika dia harus mencintai seorang wanita ya. Mm-mm. Nah, tetapi kan di sini kita berbicara tentang Tuhan. Nah, Tuhan itu sudah pasti dia tidak mencintai lain jenis, berbeda jenis. Artinya Nah, sedikit. Ketika ada data, sedikit Bang Handi, ketika Ya. ada data bahwa murid yang dikasihinya bersandar di dadanya, apa itu maksudnya? Itu kan Murid kasih, yang dikasihinya bersandar di dadanya Yesus. bentuk kasih katanya. bentuk kasih realitas. Oh, Banyak bentuk seorang kasih. anak menyandarkan kepalanya di bahu bapaknya, di dada Nggak ada di sini bapaknya. konteks Bang, nggak ada konteks anak. Seorang murid Realitas, yang dikasihi realitas. Jangan didebat Bunda. Bentuk Ya kan dia kasih, bilang anak, kita nggak ada hawa bukan nafsu di anak sana ya ya. Mia. Realitasnya Bukan kita anak. bahas. Jadi di sana nggak ada hawa nafsu, bentuk kasih aja, rasa cinta Bentuk kasih. kasihnya begini, secara realitas, bahwasan ketika aku mengasihi sahabatku, aku mengasihi keluargaku walaupun sesama jenis, ketika dia dalam kesedihan, lalu aku biarkan pundakku atau dadaku untuk jadi sandarannya, itu Mana realita. datanya itu, perkataannya itu? Realitas, Biarkan paham tidak realitas? Oh, realitasnya. Jadi menurut kamu seorang laki-laki dewasa bersandar di dada laki-laki dewasa itu biasa aja? Iya, dia bersandar dalam konteks apa dulu? Dalam konteks kemesraan seksual, ataukah dia membutuhkan pertolongan? Ini Konteks di stop, sini saya stop. nggak ada yang Bunda, membutuhkan Mimi udah pertolongan. jawab. Mimi udah jawab. Yesus itu hanya ini, dia tidak punya rasa Nafsu. terhadap lawan jenis. Oke. Itu loh. Oh, nggak punya ya. Ya, Makanya pertanyaan selanjutnya, supaya boleh nggak dikatakan ini nggak normal, Bang dia Me? masahwat? Boleh. Boleh nggak? Nggak normal sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki, kalau kita berbicara secara realitas, ini realitas kita bicara ya. Ya, Secara laki-laki, kalau dia tidak menyukai yang berbeda jenis, ini apa tadi? Apa? normal sebagai laki-laki sejati. Saya katakan, coba kita lihat realitas ya. Pastor itu bagaimana? Ya, jangan samain dengan Tuhan dong sama pastor. Halo, Ya. Mimi nanti mah telepon. iya kan ada motor di situ. Ya, itu motor pakai aja dulu. Isi bensin sendiri Udah bawa motor aja, aku lagi dialog ini. Motor. Bawa motor aja ke sini deh. Oke, saya Istrimu, lanjutkan. Bang, Meme, istri. Saya lanjutkan. Oke, lanjut. Jadi kalau kita berbicara tentang realitas, kita lihat pastor-pastor juga, mereka itu tidak menikah ya, tetapi mereka itu laki-laki yang normal. Tetapi mereka tidak mau menikah, artinya mereka menahan hasrat mereka. Mungkin saja Yesus juga bisa seperti itu, bisa jadi. Artinya Tuhan Anda ini normal, cuman melawan hawa nafsu. Bisa jadi ya, benar-benar. Oke. Tuhan kan Ya. penentang hawa nafsu, benar. Bentar, ya benar. Pintar-pintar Bang Andi ini. Jadi hawa nafsunya memang Tuhan Anda selama hidup nggak pernah terlampiaskan sebagai manusia pada umumnya ya. Tidak pernah. Jadi tidak pernah sama sekali keluar
maaf ya, keluar yang bisa membuahi itu terhadap lawan jenis, nggak pernah keluar gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi hanya keluar hanya pipis saja gitu ya. Bisa. Maaf ya, benar. maaf ya Mei. Pipis itu realitas. Iya, itu normal. Normal, realitas. Tapi untuk yang satu itu nggak pernah keluar. Mungkin bisa jadi. Hanya pipis. Jadi nggak pernah mimpi basah ya? Mimpi basah pernah. Kalau mimpi Sebagai- basah, saya juga nggak tahu. Bisa jadi enggak, bisa jadi iya. Astagfirullahaladzim. Tuhan Jadi mimpi basah. memang di dalam kekristenan ya Mei, memang Tuhan Anda itu nggak menikah gitu kan? Itu intinya di sana ya. Iya. Ada yang mau nanya lain sebelum saya lanjut, silakan Bunda. Begitu apa ya, inilah konsep Tuhan ini kau samakan dengan manusia pada umumnya ya. Bunda Rama suaranya kecil, Kecil ya? kecil banget. Sih. Oke. Sini sekarang. Nah, pertama, kenapa kita membawa bahasan ini, Bang? Kami ingin menyadarkan kalian, ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Ini kalau Anda pakai akal, ya tentu Anda akan menolak kalau Yesus ini Tuhan. Tuhan kok hilang sampai 3 hari. Tuhan kok apa segala macam yang disampaikan tadi oleh Bang Handi kan. Kalau secara nalar, pikiran, akal, tertolaklah. Karena orang yang sejaman dengan Yesus saja nggak pernah ada yang menyebut dia Tuhan. Ketika dia hilang, harusnya Maria ini udah heboh ketika zaman itu kan. Udah orang-orang Israel sana sudah tahu kalau dia ini Tuhan. Kalau dia hilang ini udah tahu. Pasti Maria teriak, mana Tuhan saya, mana Tuhan saya. Hilang Tuhan saya, pasti udah heboh ini. Faktanya sampai sekarang orang-orang Yahudi tidak ada yang menganggap Yesus Tuhan. Bunda Rama jangan nerangin, nanya aja. Nanya, ya. Ini akalnya Bang, saya supaya difungsikan ini akalnya ini. Akalnya Meme ya difungsikan. Dia nggak bisa investigasi itu, Bang Andi. Iya. Gini Mei. Udah kasih Belajar. investigasinya kan udah. Bunda Rama Masih harus lanjut. belajar investigasi itu bukan investigasi itu. Ya, Iya. gini Mei, kita lanjut ya. Sorry Bunda. Saya Ini ya. kan membawa pertanyaan ini, tujuan saya supaya akal Anda itu difungsikan, terlepas dari Bang Handi menginterogasi panjang kali ya, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Tapi tujuan saya bertanya tentang hilangnya Tuhan ini, harusnya Anda memakai akal. Tuhan kok hilang? Sampai 3 hari bahkan. Dan orang-orang di sekitaran sana itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang nerima kalau dia itu Tuhan yang hilang. Tuhan, nggak ada orang-orang sejaman dengan Yesus itu menganggap Yesus Tuhan. Artinya Yesus bukan Tuhan. Itu kalau kita pakai akal. Lanjut. Oke. Gini loh Mei. Kita tahu kan mundur dikit ya, dia seorang rabi. Syarat menjadi seorang rabi itu liturgi di sana itu harus punya istri. Apakah karena dia Tuhan boleh dikasih dispensasi, biarlah nggak punya istri, dia kan Tuhan, bolehlah dia jadi rabi? Apa bisa begitu? Nah, itu dia menjadi persoalan kan, karena persyaratan rabi itu kan harus menikah ya. Tetapi Yesus kok Nggak nikah? bisa menjadi rabi tetapi tanpa melalui pernikahan. Berarti dispesialkan mungkin. Diberi dispensasi gitu ya? Bisa jadi dispesialkan itu. Karena dia selalu yang mengambil keputusan atas dirinya sendiri, kan dia Tuhan tuh. Iya, benar. Iya. Jadi Tuhan boleh melanggar, dia Tuhan kok, kan gitu ya Mei? Bisa. Bisa begitu. Terus kedua, selanjutnya gitu loh, kok Tuhan ini kan memang aktivitas sehari-hari itu selalu mengajarkan gitu. Kenapa dalam hal mengajarnya itu banyak sekali orang yang tidak suka? Kita ke Saulus dulu nih. Kenapa Saulus ini pada waktu itu tidak suka sama Tuhan Anda? Kenapa kira-kira? Saulus ini bukannya tidak suka dengan Tuhan saya sebenarnya dia ini. Kalau kita lihat secara historisnya itu, Paulus menentang pengajaran-pengajaran para rasul yang diamanatkan oleh Yesus. Ini loh, Kalau Mei. Historisnya ya. Ini kan Tuhan ini udah capek sekolah, mempelajari Torah, semuanya. Dia mengajar supaya orang-orang paham Torah, kan gitu ya. Ini Saulus bahkan membunuh, menganiaya para pengikut. Dan dia nggak setuju gitu loh. Nah, apa yang kira-kira yang melatar belakangi Saulus ini? Apa dia nggak tahu kalau yang dia hadapi ini adalah Tuhan?
Bagaimana pendapat Meme? Enggak, berbicara historisnya Paulus ini itu tidak bisa kita membahas tentang zamannya Yesus. Jadi ketika peristiwa pengajaran Tuhan kami di dalam bait Allah maupun di luar bait Allah, keterlibatan secara fisik di situ itu Paulus belum ada. Nah, Paulus ini keterlibatan secara fisik itu setelah Yesus sudah terangkat ke surga, Tuhan kami ya. Ketika Tuhan kami sudah terangkat ke surga, lalu dia memberikan amanah kepada murid-muridnya untuk melanjutkan ajarannya, maka disinilah terlibat fisik antara Paulus dengan para rasul yang diutus oleh Tuhan kami. Oke. Artinya waktu itu selama Yesus ada, Tuhan ada di muka bumi, Saulus ini ateis karena dia tidak mengenal Tuhan gitu ya. Saulus ini di dalam kehidupan Yesus sehari-hari itu memang saya tidak pernah membaca bahwasan dia menentang Yesus ataupun banyak di dalam data itu membunuh murid-murid, menganiaya, bahkan betul. misinya ke Damsik kan masih ingin menghabisi murid-murid kan gitu. Ya. Artinya Paulus ini memang tidak mengenal Yesus adalah Tuhan. Artinya selama hidupnya Saulus gitu di muka bumi bersama Yesua Mesias, Saulus ini ateis karena ingin tidak mengenal Tuhan kan gitu ya. Enggak, maksudnya begini Bang Andi. Ya, gimana? Paulus ketika Yesus hidup, Paulus tidak pernah dicatat bahwasan dia terlibat langsung secara fisik menentang ajaran Yesus. Nah, keterlibatan Paulus itu ketika dia menentang ajaran itu, yaitu ajaran para rasul, tetapi pada saat itu Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi. Jadi dia itu menentang secara fisik itu pada zaman para rasul, bukan pada zaman Yesus masih ada di dunia, bukan. Kalau begitu pertanyaannya, waktu itu Saulus bertuhan atau tidak? Saulus itu saya katakan dia bertuhan. Bertuhan kepada siapa? Bertuhan kepada Yesus ya, benar. Tapi dia nggak kenal Yesus. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya malah. Gimana mau bertuhan kalau dia nggak percaya? Berarti dia ateis. Enggak, dia bertuhan. Dia kan itu kan seorang rabi. Paulus itu pada zaman Yesus hidup dia adalah seorang rabi, tetapi di dalam perjanjian baru tidak pernah menerasikan keterlibatan kontak fisik antara Yesus dengan Paulus itu secara langsung tidak ada, tetapi Paulus dicatat kontak fisik terlibatnya itu pada zaman para rasul. Iya, artinya adalah Saulus tidak bertuhan waktu Yesus masih di bumi. Kalau Saulus tidak bertuhan, saya mengatakan dia kayaknya bertuhan lah. Nanti setelah Yesus terangkat, baru dia menjadikan Yesus Tuhan, baru dia bertuhan. Kalau dia waktu masih sesama hidup belum bertuhan dia, karena dia tidak mengenalnya kan gitu. Itu sederhananya kan gitu. Oke lah, saya ikut aja lah, oke lah. Nah, Itu investigasinya ya. Itu kenyataannya yang ada karena kita tahu aktivitas Saulus seperti apa. Lanjutin lagi. Kedua, tentara Romawi ini bertuhan nggak? Tentara Romawi pada zaman itu mereka itu tidak bertuhan kepada Yesus, tetapi mereka bertuhan kepada dewa-dewa mereka. Artinya mereka bertuhan, tetapi bertuhan kepada Tuhan yang lain. Oh, artinya mereka punya Tuhan, tapi bukan ke Yesus. Jadi dia berhala dia. Mereka tidak bisa dikatakan berhala. Mereka mempunyai Tuhan yang lain lah pokoknya. Iya. Dia bertuhan, tapi bukan kepada Yesus. Kan ya, gitu. mereka menuhankan Tuhan yang lain, dah. Ya itu sama berhala itu, halnya gitu. Ya. Jadi setelah dia memang berusaha untuk menangkap Yesus, dia nggak tahu nanti yang gua mau nangkap ini adalah Tuhan, kan gitu ya? Iya, dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Saya tangkap ini adalah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang benar-benar Tuhannya, bukan Tuhan yang saya sembah selama ini yang karang-karangan itu, tetapi ini benar-benar Tuhan, itu yang dia nggak tahu. Jadi dia memang nggak tahu gitu. Kalau Yahudi sendiri nggak tahu juga ya kalau dia itu Tuhan, bakal ditolak toh. Yahudi itu mereka nggak tahu juga, makanya mereka tolak itu. Bahkan mereka menolak, berkongsi, berkomplot mau membunuh Tuhan Anda kan gitu waktu itu. Benar.
Mereka berkomplotan dengan orang-orang Romawi untuk membunuh Tuhan saya. Oke, oke. Me, kalau bisa mundur dikit, Me, kalau lu ada di situ nih kita berandai-andai ya. Seandainya ya. Iya, seandainya nih. Oke. Kalau lu ada di waktu itu sejaman dengan Yesus, apa yang kau lakukan? Ketika saya hidup sejaman dengan Yesus, posisi saya apa dulu? Ya sebagai masyarakat biasa lah, begitu ya. Tapi Anda mengetahui kalau Yesus itu Tuhan gitu. Kalau bagi saya, Atau abdi dalam lah, orang dalam gitu. orang dalam sebagai apa dulu? Sebagai keluarga lah. Sebagai murid, Ya, sebagai murid lah, sebagai murid sebagai boleh. sahabat. Ya, sahabat boleh. Oke. Ketika saya sebagai sahabat Tuhan, lalu saya mengetahui bahwasan Tuhan saya akan ditangkap dan akan dibunuh. Saya tidak akan mungkin melawan karena saya tahu dia adalah hebat. Jadi Anda membiarkan sahabat Anda terbunuh gitu. Oh, dia hebat kok. Tapi kan intinya terbunuh juga kalau dia hebat. Iya, kan gitu. intinya dia hidup lagi lah pokoknya. Oh gitu. Menurut Anda nih, Meng, sebenarnya siapa tokoh di balik ini semua yang ingin membunuh Tuhan Anda? Tokoh di balik ini semua ya adalah rabi-rabi Yahudi. Karena memang para ahli-ahli Taurat ini, mereka itu memang menentang dengan pengajaran-pengajaran Tuhan saya. Maka mereka itu berkomplotan dengan Romawi untuk membunuh Tuhan saya. Jadi mereka ini termasuk orang jahat atau dia adalah pahlawan? Ada konteksnya. Ya, ada dua konteks Menjadi gitu ya. pahlawan dalam konteks apa dan menjadi apa tadi? Pahlawan dengan apa tadi? Pahlawan dan penjahat dia. Iya, kita lihat konteksnya dulu. Dia bisa menjadi penjahat dalam konteks apa dan menjadi pahlawan dalam konteks apa juga. Jadi harus konteks lah. Kita masuk ke pembunuhan Tuhan di tiang salib. Pembunuhan Ya. berencana lah. Iya. Pelaku-pelaku ini pahlawan atau penjahat? Pelaku-pelaku ini kalau kita komparasikan dengan ajaran Tuhan, pelaku-pelaku ini dipastikan mereka bersalah. Tapi kalau tanpa jasa mereka, Anda itu iman Kristen Anda luntur loh kalau tidak ada jasa mereka loh. Iya, karena Tuhan saya itu begini ya, dalam konteks penyaliban itu, dia menggunakan orang-orang yang sesat. Artinya orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan, orang-orang yang mengabaikan Tuhan inilah dijadikan alat untuk membunuh dirinya. Oke. Tuhan Anda punya feeling nggak sih? Kok saya mau dimatiin gitu loh? Dia punya feeling nggak sih? Kalau feeling, saya rasa dia kan mengetahui bahwasan dia akan dibunuh. Jadi tanpa feeling juga dia sudah mengetahui kayaknya. Oke. Setelah dia mengetahui akan dibunuh gitu, apa yang Tuhan Anda lakukan? Dia memberikan dirinya untuk dibunuh karena dia tahu bahwasan dia akan bangkit lagi, kok hidup lagi kok. Jadi ya hanya sementara waktu. Oh, pasrah nggak ada perlawanan gitu ya? Wah, ada, dia hebatnya. Dia tahu dia hidup lagi kan sia-sia. Kalian bunuh pun aku bentar lagi hidup lagi kok. Waktu dibunuh merasakan sakit nggak sih Tuhan Anda itu? Karena Tuhan mengambil rupa seorang manusia, maka kedagingan itu merasakan sakit sih. Tapi roh Tuhan tidak akan pernah merasakan sakit sih kalau rasa. Saya rasa sih. Jadi diputuskan yang mati di salib Tuhan ya? Iya, pasti. Menurut Anda itu kok sepertinya Saulus ini menjadi Paulus dulu itu, kok dia bisa membuat satu statement yang ini sangat Mengejutkan. mengejutkan bahwa Yesus itu ibarat kata itu manusia tidak berguna di tiang salib, bahkan terkutuk gitu. Pendapat Anda? Iya, Yesus itu dia mengangkat sebuah ayat di Perjanjian Lama zaman Musa itu. Di Ulangan 21 ya? Ya, kata Tuhan, orang yang mati di tiang salib itu terkutuk. Yang Ya, dibiarkan semalaman ya? Iya, jadi Yesus itu memang mati di tiang salib itu untuk menebus kutukan Tuhan terhadap manusia.
Lu setuju nggak sih pendapat Saulus itu mengatakan terkutuklah orang yang digantung di tiang salib? Sebenarnya kalau dikatakan setuju atau tidak setuju, saya kalau menggunakan akal saya mengatakan saya tidak setuju sih. Kenapa dia menjas Tuhan itu terkutuk mati di tiang salib? Artinya ini Saulus ini salah tulis gitu ya? Apa? Saulus ini dia bukan salah tulis tetapi Salah prediksi? Salah prediksi? dia agak sedikit ini ya. Teledor. Grogi. Oh, grogi. Saulus dia. grogi gitu. Jadi Grogi. tulisan Saulus ini perlu dipilah-pilah juga yang mana yang bisa dijadikan. Jadi tulisan Paulus ini bisa dipilah-pilah juga yang mana yang baik, yang mana tidak baik gitu ya. Ya, benar. Sama kayak hadis lah. Pokoknya yang mana yang cocok diambil, yang tidak cocok nggak usah diambil lah. Jadi tidak semua yang ada tertulisan Paulus itu memperkuat iman Anda, gitu ya. Iya. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Jadi selama Yesus hidup ini memang kan selalu ya menderita begitu ya, Iya. gitu ya. Terus kemudian kalau seandainya tidak ada pembunuhan Tuhan, apakah Anda masih punya Tuhan? Seandainya apa tadi coba? Tidak ada pembunuhan Tuhan di tiang salib, apakah Anda masih punya Tuhan? Tuhan itu kekal. Jadi walaupun dia dibunuh ataupun tidak dibunuh, dia tetap menjadi Tuhan. Bisa nggak dihilangkan dalam benak kita bahwa nggak usah ada pembunuhan karena memang dia sudah jadi Tuhan? Tapi rancangan Tuhan kan tidak bisa diprediksi oleh manusia kan? Apa bedanya Tuhan sebelum dibunuh dan sesudah dibunuh? Kualitasnya gitu loh, kualitasnya. Perbedaan begini. Aduh, Putri. Halo? Ya, Putri, bentar. waduh. Jadi maksudnya kualitas dia itu kualitas Tuhannya Yesus sebelum dibunuh dan sesudah dibunuh. Apakah setelah dibunuh kualitas Tuhan sama nambah sebagai Tuhan atau sama aja? Ya kalau sama aja ya ngapain dibunuh kan? Kan itu kira-kira. Tapi Meme lagi mengalami kesulitan signal teman-teman. Dia lagi nelpon Bang Handi, ada yang nelpon. Oh nelpon ya. Mungkin ada yang nelpon dia terlalu. Pergi kan dia terlalu. Dasar lu Meme. Tadi lu gaya katanya mau diskusi Bang Juma ya malah lu kabur. Meme. Jadi sama Meme itu dia orang baik dari dulu, teman kita. Jadi kalau dia itu jangan terlalu didebat. Kasih aja pertanyaan yang santai. Dia yang jawab. Supaya kita ini tidak masuk kategori berpendapat. Kita hanya bertanya. Jadi kita bebas dari segala tuduhan apapun itu. Karena ini saya live-kan di YouTube. Ya, saya dari tadi nggak pernah berpendapat. Saya hanya bertanya. Biarlah Meme yang menjelaskan. Nah, apabila ada kekeliruan, apabila ada yang sedikit menyakiti hati di luar sana, ya jangan salahkan kami. Salahkan yang menjawab. Karena dia menjawab tidak pernah kita paksa, kan gitu ya. Nah, mungkin kualitas pertanyaannya lah yang membuat seperti itu. Ya makanya berarti Abang Handi disalahkan bertanyanya kok kayak gitu. Lo kok bertanya kok nggak boleh kan gitu intinya. Ya masa bertanya Tuhan kok bisa hilang? Waktu Tuhanmu hilang, apakah orang tuanya bertanggung jawab? Maka gitu Tuhan kok bisa hilang coba? Ya mestinya kalau memang dia mau mengkanter, siapa bilang Tuhan saya hilang? Ya kan kita bisa debat di situ. Tapi dia mengakui Tuhannya hilang, ya kita nanya dong, hilang di mana? Apakah ibunya tahu kalau dia hilang? Kan gitu, kita cuma Lalai. nanya kok. Lalai Kata dan si ibunya Meme. lalai. Lalai. Kucel. Mana lagi Me? Cepet lah Me. Kau angkat telepon. Telepon siapa kau? Kau tuh kebiasaan kali Me. Sikit-sikit kabur. Sinyal dia. Oh ini dia ganti dia ini. Kenapa tadi Mei kena ya? Kenapa Mei? Enggak kena peringatan. Mei ini udah bertahun-tahun kita diskusi. Meme. Kenapa Mei? Akunku yang satu tadi di Bennett. Kok Jangan- bisa? Jangan dilaporin Iya. lah akunnya. Janganlah. Kau Mei nggak arogan kok. Baik-baik diskusinya kok dilaporin sih. Ada-adanya nih orang-orang nih. Jangan dilaporin lah teman-teman. Bahkan di follow aja Mei ini. Di follow aja gitu loh biar akunnya kuat.
Ya nggak Mei? Di follow ya. Iya, Follow, di-follow guys, follow. lah. Enggak, kalau yang ini akun yang pertama akunku ini udah 2000 pengikut. Kalau yang tadi itu akun baru sekitar berapa ya? 100 lebih kayaknya itu. Kalau ini akun ininya yang pertama ini. Pertama. Mm-mm. Tapi Meme kan bertanggung jawab apa semua statement Anda itu ya. Begini ya, kalau berkaitan tentang bertanggung jawab ataupun tidak bertanggung jawab, ini adalah ranah diskusi ya. Artinya, ketika ada tim investigasi bertanya, maka saya menjawab sesuai dengan realitas. Artinya, kita menjawab sesuai dengan realitas ya. Dan Jangan sampai kita di framing ini kami ikut apa ya bersama dengan Anda. Tugas saya hanya bertanya gitu. Jadi tapi bertanya karena itu memang pertanyaan juga pertanyaan logika dan realitas. Jadi ya saya harus menjawab dengan logika dan realitas kan? Ya. Benar toh? ya ini area diskusi juga sih. Nggak ada pemaksaan toh. Iya. Jadi orang kalau bertanya dengan logika ya kita jawab dengan logika. Berbeda kita menjawab dengan iman. Tapi ada orang yang otak ingin Handi Selebes mah bertanya menggiring. Apakah Anda merasa tergiring? Kalau merasa tergiring atau tidak, yang saya perhatikan tadi pertanyaan itu memang tertuju kepada realitas dan memang logika. Jadi saya mengatakan tidak ada penggiringan opini. Tidak ada unsur nista ya. Tidak ada unsur nista di sini, tetapi di sini hanya bertanya tentang, saya mengatakan begini ya, penistaan itu ketika orang itu mencaci maki, membelok-belokkan ajaran orang lain, mencela, menghina, itu baru dikatakan penistaan agama. Tetapi kalau dalam ranah dialog, ketika orang bertanya menggunakan akal dan logika mereka, kita menjawab sesuai dengan akal dan logika, tidak bisa menggunakan iman. Berbeda kita berdialog menggunakan ranah iman. Ranah iman itu artinya kita tidak lagi mengkomparasikan dengan akal ataupun logika manusia, karena itu sudah membahas tentang klaim teologis. Berbeda. Kita sudah lama kenal, Mei. Pernah nggak aku berkata tidak pantas sama ente? Apalagi agama ente, kan nggak pernah. Kalau Bang Andi sih saya rasa enggak lah, saya lihat. Saya belum pernah mendengarkan itulah. Mungkin kepada orang lain, tetapi kalau kepada saya sih belum pernah sih. Ya, saya memang nggak suka ya kayak gitu-gitu, Mei. Saya mau orangnya biasa aja. Bang Handi selalu mengutamakan memang logika sih kalau saya perhatikan ketika dalam konteks dialog, ketika dia bertanya itu selalu memadukan logika. Nah, saya juga adalah orang yang selalu kritis dalam berpikir. Ketika orang menanyakan tentang logika, saya harus memadukan itu dengan logika. Jadi ketika orang bertanya tentang logika, saya menjawab menggunakan iman, berbenturan yang akan terjadi, karena logika tidak akan menerima iman. Tidak akan bisa. Ya. Kita lanjut ya, Mei. Iya. Menurut Mei, Yesus kan mati nggak mati tetap dia Tuhan, kan gitu. Iya. Mana lebih berkualitas, Tuhan itu nggak perlu mati, hidup aja selamanya. Mana yang lebih kualitas menurut Anda? Kalau menurut saya lebih berkualitas Tuhan itu harus mati. Kenapa saya katakan lebih berkualitas Tuhan itu harus mati? Karena mati itu adalah salah satu bentuk konkret menunjukkan kemahakuasaannya kepada manusia, bahwasan dia untuk sementara waktu dia mati tapi hidup lagi. Nah itu adalah salah satu bentuk konkret. Tetapi kalau Tuhan yang tidak pernah mati, artinya kita tidak dapat menguji kemampuannya. Artinya Tuhan Anda waktu hidup kurang berkualitas gitu. Kalau Tuhan tidak menunjukkan kemahakuasaannya, berarti tidak ada kualitasnya, benar itu? Iya. Nah buktinya kan, mohon maaf ya, waktu dia hidup Tuhan Anda itu banyak sekali keterbatasannya. Jadi waktu dia hidup belum termasuk Tuhan yang berkualitas, kan gitu ya. Sebenarnya Tuhan itu sudah berkualitas, tetapi kan dia mengatakan begini, masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, tetapi untuk saat ini kamu belum dapat untuk menanggung. Artinya, rahasia-rahasia yang berkaitan tentang dirinya itu belum disampaikan secara 100%.
Artinya masih banyak yang dirahasiakan, contoh macam seperti hari kiamat itu masih dirahasiakan, ataupun tentang yang lain-lain itu dirahasiakan. Sesungguhnya dia tahu. Oh, maksud Anda itu sebenarnya waktu dia hidup itu kualitasnya full Tuhan. Cuman Tuhan Anda ini belum memberitahukan semua ilmunya kepada orang-orang, begitu ya? Iya, karena orang tuh belum dapat untuk menanggungnya. Nanti setelah mati baru dia tahu, dia sampaikan semua gitu. Setelah mati juga semua rahasia Tuhan tidak akan bisa disampaikan semua. Karena memang rahasia Tuhan itu kalau kita susun mungkin alam semesta ini tidak akan bisa menampungnya. Ya. Kalau begitu hidup Tuhan Anda, mati Tuhan Anda, ya tidak ada masalah, tidak ada perbedaannya, sama aja dia adalah Tuhan gitu ya. Iya, memati ataupun menghidup dia tetap Tuhan, tetapi bagi saya dia lebih berkualitas kalau dia menunjukkan kemahakuasaannya. Itu lebih berkualitas sih. Kalau begitu lebih bagus mana? Tuhan nggak usah dimatiin atau Tuhan dimatiin? Ya, aku udah jawab tadi, lebih bagus dia dimatikan supaya Oke. dia bisa menunjukkan kemahakuasaannya bisa hidup. Oke, kalau begitu Tuhan dimatiin lebih bagus. Apa sih yang ingin dicapai Tuhan dimatiin itu, Mi? Demi iman Anda gitu. Demi membuat kita percaya bahwasan dia Tuhan Maha Kuasa. Nanti kalau dia nggak melalui proses kematian, nanti dia mengajarkan tentang kebangkitan kepada orang, itu hanya omong kosong jadinya kan? Bukankah kalau dia mati Anda kehilangan Tuhan selama 6 hari? Waktu hidup hilang 3 hari, waktu mati hilang dikubur 3 hari. Ya, 6 hari loh bisa hilang. Iya. Tapi hidup lagi, waktu Tuhan sama waktu manusia itu berbeda Bang Andi. Oh ya. Waktu Tuhan itu 1 hari, tetapi 1000 tahun bagi manusia. Jadi kalau ketika Tuhan 3 hari, 6 hari dia meninggal ataupun 3 hari dia meninggal itu, kesarasa mungkin nggak sampai 1 detik lah kalau waktu Tuhan. Oh. Karena Tuhan dalam keadaan sebagai manusia dia meninggal itu kan hitungannya kan waktu manusia itu. Iya ya. Jadi waktu Artinya- meninggal itu tetap dia adalah Tuhan. Artinya hanya pandangan manusia Tuhan meninggal, padahal sebenarnya Tuhan masih ada gitu ya. Masih ada. Karena waktu 1000 tahun bagi manusia tetapi 1 hari untuk Tuhan. Artinya dihitung kalau hanya 6 jam itu ataupun 6 hari atau 3 hari berarti nggak sampai 1 detik lah, teka langsung jadi hidup lagi. Berarti hanya meram mata aja Tuhan saya itu. Tapi kenapa ya, Mei? Saya kok ini baru saya nanya-nanya loh ya. Mm-mm. Waktu itu kan murid-murid pada melarikan diri gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian 3 hari Tuhan Anda kan bangkit tuh. Iya. Kenapa murid-murid kaget? Ini siapa ya? Kok dia malah murid-murid dia kira hantu loh. Kenapa seperti itu ya? Jadi sebenarnya begini, seharusnya murid-murid itu kalau kita berbicara tentang bukan ini masuk logika atau masuk bentar logika atau realitas. Kita masuk logika dulu, logikanya nanti baru realitas ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang logika, seharusnya murid-murid ini tidak perlu kaget karena memang sebelum Tuhan saya disalib atau dibunuh kan dia sudah bernubuat bahwasan saya akan ditangkap oleh orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan dan akan disalibkan dan pada hari ketiga saya akan bangkit. Seharusnya kalau kita menggunakan logika di saat kebangkitan Tuhan saya itu seharusnya mereka jangan kaget. Kan gini loh, Mei. Kan gini loh, Mei. Kan dikubur 3 hari tuh. Heeh. Tentu kan di dalam gua itu mungkin pakaiannya kumal gitu ya. Nah, mungkin setelah dia bangkit dari kubur gitu, dia pikir kan murid-murid udah mati nih, nggak mungkin dong dia mau hidup lagi. Artinya pengetahuan murid-murid ini juga nggak pernah menyangka kalau Tuhannya akan bangkit lagi kan gitu ya. Makanya dia kaget gitu. Cuman Waktu saya di- heran, cuman saya herannya begini Bang Andi, jubah yang digunakan Tuhan saya ketika dia bangkit menemui murid-murid itu jubah yang mana lagi? Karena jubah yang digunakan dia ketika dia disalib itu kan masih di dalam gua. Kemungkinan di dalam kubur itu ada pergantian jubah kali, karena kok dia nongol kok bersih lagi gitu ya? Apa dicuci apa gimana di dalam kubur itu? Kan begini, narasinya kan begini peristiwanya itu kan Maria Magdalena dengan sahabat-sahabatnya itu kan datang untuk mengunjungi kubur Tuhan saya itu di dalam gua itu. Iya. Lalu ketika mereka masuk ke dalam gua itu kan malaikat berbicara dengan mereka bahwasan Tuhan telah bangkit. Nah, ketika Tuhan telah Enggak gitu. Gitu Mei gini. Maria Magdalena datang ke kuburan.
Kan kuburan udah kosong. Malaikat bertanya, mengapa engkau menangis? Kan gitu. Ya. Maria menjawab, Tuhanku diambil orang. Mm-mm. Tahu-taunya dia udah bangkit kan gitu. Iya, rupanya malaikat mengatakan Tuhanmu tidak dicuri orang tetapi dia sudah bangkit seperti yang dia katakan. Tapi kalau saya lihat filmnya itu ya, itu jubahnya masih ada di situ loh. Tapi kalau begitu, kalau jubahnya ketinggalan di kuburan, berarti dia bangkit dengan tidak pakai apa-apa dong. Ternyata bagaimana itu? Enggak, dia waktu disalibkan dia ada memakai celana dalam atau apa itu? Iya, Yang pakai. Ibarat Iya. kata Sundanya pakai kancut. Iya, dia pakai kancut aja. Kancutnya nggak nampak di situ, hanya jubahnya aja. Berarti memang kain kafannya itu memang terletak di situ ya. Artinya dia datang menemui murid-murid itu menggunakan jubah yang mana lagi itu ya sebenarnya? Ya ini loh, kan gini loh, waktu dia diturunkan dari salib, kan menurut informasi kan dikafani tuh. Dikafani supaya masa orang dikubur pakai kancut doang kan gitu. Ya nggak mungkin ya, benar. Tapi waktu dikafani nggak pakai jubah. Itu dia. Berarti yang ditinggalkan di situ kan kapan berarti ya? Iya, Lalu tiba-tiba muncul pakai jubah. kok pakai jubah lagi? Ya kemungkinan di kuburan kali ada yang ngasih, atau memang dia mau pakai sendiri, kan namanya Tuhan toh di dalam kuburan kan gitu ya. Suka-suka dia nyuruh orang yang bawa Dia udah pesan lewat Shopee. online. Online. Jadi memang agak sedikit ada kisah misteri di dalam kuburan selama 3 hari gitu ya. Ada sebuah peristiwa misteri, bukan kisah, peristiwa. Kalau kisah itu berbeda sih, peristiwa kayaknya. Lebih Ya. cocoknya peristiwa. Ya sulit untuk diceritakan secara akademik. Sulit untuk Ya. dinalar Akademik secara dan akal manusia. Sistematis. Ya. Ya, Bang Mea. Bukan Ngeri. sistematis. Sulit untuk dinalar secara akal manusia. Karena kok di dalam kuburan dia dikubur hanya pakai kain kafan sama kancut, kenapa tiba-tiba nongol pakai jubah? Makanya murid-murid pada kaget. Kita dari mana jubah ini? Nah itu dia. Mari kita berpikir aja. Ya bolehlah penafsiran ya. Menurut Bunda Rama mungkin pesan kali, atau ada yang nganterin kali kan nggak? Atau Bisa juga menggunakan online, bisa Ya. juga. Online sih belum ada online waktu itu. Iya, pada zaman itu belum ada online. Bisa juga mungkin diantar oleh murid-muridnya secara diam-diam. Ya. Atau malaikat kali yang nganterin masuk. Enggak, kalau malaikat jangan berbicara dulu. Itu bukan ini ya. Kita berbicara logika dulu. Logikanya bisa jadi diantar oleh murid-muridnya diam-diam kan, ngantar diam-diam, ini pakai dulu jubah ini. Kalau gitu coba kita minta pendapat sama netizen ya. Kira-kira. Oke, Netizen ya. kira-kira lebih tepatnya Ya. apa? Ya, kira-kira netizen, siapa yang mengantarkan jubah ke dalam Kepada kuburan Yesus? Ya, Silakan ditulis di bawah. Oke, silakan. Silakan. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang gitu. COD, Roh, Pocong, Laundry. Jangan memberi pendapat yang nista lah. Jangan, yang baik-baik saja pendapatnya. Wah, orang nih banyak nggak sependapat di bawah nih, Bang Andi, banyak kali nggak sependapat ini. Ada yang bilang malaikat, ada yang bilang malaikat. Ada bilang si bom-bom, malah si bom-bom. Ada aja si bom-bom di bawah. Ada yang bilang Gabriel, ada yang bilang malaikat. Ya. Banyak malaikatnya, ada yang bilang muridnya, ada yang bilang bom-bom, bim-bom. Ada yang bilang Maxim. Ya itulah misteri gitu ya. Misteri lah itu. Steril. Mungkin Bang Makanya juga Bang bisa nggak? Makanya Bang Andi lihat nama akunku ini kan Misteri Elohim. Oh iya, pantesan. Misteri kuburan kali. Bisa jadi. Tapi kan kita tahu di kuburan itu kan Pertanyaan Nah, kedua, Bang. Nanti aku Bang Andi. bertanya-tanya dulu sama Bang Andi lah ya. Pertanyaan kedua, dikit dulu, satu lagi pertanyaannya Bang Me. Oh, ya. Siapa yang menggulingkan batu itu? Batu yang menutupi kuburan itu. Ingat, Kalau kita batunya sudah digulingkan. Kira-kira siapa? Kalau kita berbicara tentang realitas ataupun logika, itu pasti manusia yang menggulingkan. Ketika Maria datang ke kuburan itu, batu sudah terbuka itu, gua sudah terbuka. Batu Itu dia. Kalau logikanya manusia yang menggulingkan. Siapa? Harus ditanyakan dulu siapa yang menggulingkan batu ini.
Ini kan yang di dalam dikubur ini Tuhan, Heeh. kan? Yoi. Dia kan nggak usah pakai batu digulung-gulung, dibuka segala batu. Kan Tuhan itu bisa tembus ruang dan waktu. Keluar. Iya, tapi kan Keluar. mereka mau mengunjunginya. Kenapa harus lewat pintu? Tapi kan mereka dibuka mau itu, mengunjunginya. buka batu. Hah? Tapi kan mereka mau mengunjunginya. Tapi kan udah terbuka itu. Sementara dia ini berdirilah Yesus di taman itu. Artinya Yesus sudah di luar. Maria datang, pintu kuburan ini udah terbuka. Batu gua ini udah terbuka. Ya. Ada yang mengguling batu. Bang Andi. Nah, Bang Andi. siapa kira-kira? Bang Andi. Halo Bang Andi. Bantu, Ya. menelpon pendeta. Aku mau telepon pendeta. nanya-nanya dulu ya, tapi santai-santai kayak gini aja kita ya. Ntar dulu Meng, ini nanti kalau kau yang nanya nanti habis ini selesaiin dulu ini satu topik. Kan kalau sering nanya juga supaya tidak campur-campur konten saya gitu loh Meng. Ini kan live di YouTube. Iya. Bukan nggak mau ditanya, gampang Oke, lah. oke. Ya, silakan Bunda Rama terusin dulu. Siapa kira-kira bang yang menggulingkan batu? Karena gini ya, ceritanya nih yang dikubur ini Tuhan. Nah, Tuhan ini kan nggak terbatas ruang dan waktu. Bisa aja dia tembus dinding gua ini kan. Nggak usah lewat-lewat pintu itu. Tapi batu ini terguling, udah terbuka ini pintu yang menutupi. Batu yang menutupi gua, kuburan ini udah terbuka. Maria heran kan? Loh, Bunda Rama Mana biar nggak Tuhan tembus saya? pakai Tuhan softtek saya Bunda Rama. Softtek. Bunda Rama biar nggak Mana tembus Tuhan pakai saya? softtek. mayat Tuhan saya dicuri orang. Kagetlah si Maria kan. Mayat Tuhan yang katanya dicuri orang hilang. Tiba-tiba Yesus berdiri di taman itu. Tidak dikenali kan. Nah, pertanyaan saya, siapa sih? Teman-teman di bawah tolong dibantu jawab meme. Siapa yang membuka pintu gua ini? Batu yang menutupi pintu gua ini, silakan. Saipudin. Saipudin? Kok Saipudin? Entahlah. Siapa teman-teman? Bom. Bom lagi. Yang pasti bukan Paulus. Tukang. Ada benar tukang.